Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masuk ke dalam masih bab ke-9 gelombang, tapi dalam konteks pipa organa, kemudian intensitas bunyi, dan juga mengkaji beberapa rumusan mengenai kecepatan rambat gelombang. Kita mulai dari permasalahan yang pertama di sini. Aduh, baru nomor 1 aja udah disuguhi soal HOTS. Tapi nggak tahu ini soal HOTS-nya benar-benar HOTS atau enggak ini. Kawat listrik yang memiliki massa 10 kg terikat antara dua menara tegangan yang tinggi berjarak dua menara ya. Yang berjarak 200 meter, salah satu ujung kawat dipukul oleh teknisi yang berada pada menara pertama sehingga terbentuk gelombang yang merambat ke menara kedua. Jika gelombang pantul terdeteksi setelah 5 sekon, jika gelombang, nah ini ada kata kuncinya gelombang pantul, terdeteksi setelah 5 sekon, besar tegangan kawat tersebut adalah, nah berarti kan ini menara A, ini menara B, ini ke sana, merambat ke sana dulu terus balik lagi ke sini. Nah berarti 2 kali tempuh lah. Ini berarti 2 kali tempuh. Berarti kalau 2 kali tempuh berarti 2 SAB. SAB itu sama dengan V kali T. Kan seperti ini. Nah, maka kita bisa memprediksi untuk kecepatannya V itu sama dengan 2 SAB dibagi T. V sama dengan 2 SAB-nya, jaraknya adalah 200 meter. Dibagi T dalam 5 sekon. Sama dengan ini dibagi aja. Berarti dapat 40. 40 kali 2 itu 80 meter per sekon. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan antara tegangan ya. Yang pertanyaannya, kita punya kecepatan. Yang ditanya tentang tegangan. Nah, pakai rumusan apa? Kita pakai rumusan cepat rambat yang mengatakan bahwa V itu sama dengan akar dari F L per M. Kok bisa tahu rumus ini, Pak? Silakan kalian kaji. Pak Jul belum membahas mengenai jenis-jenis rumus mengenai kecepatan cepat rambat ya. Tapi kalian bisa temukan pada rumus dasar. Kamu ketik aja di Google cepat rambat gelombang, rumus macam-macam rumus cepat rambat gelombang. Itu nanti akan ada banyak sekali variasinya mengenai rumusan V. Gitu ya. Nah, masuk ke sini lagi berarti kita hilangkan ini, kiri kanan dikuadratkan sedemikian hingga 80 kuadrat itu sama dengan F kali L dibagi M. 80 kuadrat itu adalah yang ditanyakan apa tuh ini? Tegangan, berarti F sama dengan 80 kuadrat dikalikan M dibagi L. 80 kuadrat kali M-nya masanya adalah 10 kg. Kemudian dibagi L, L-nya adalah 200. Sama dengan 6400 dikalikan 10 dibagi 200. Coret-coret 1, 2. 6400 dibagi 2 dapat 320. Jadi frekuensi adalah 320. Kok frekuensi toh ini? F besar itu adalah tegangan Newton. Selesai. Berikutnya nomor 2, besar taraf intensitas bunyi ya. Sebuah mesin pengaduk adalah 50 desibel jika mesin pengaduk yang identik dibunyikan bersamaan dan menghasilkan taraf intensitas 70 desibel. Jumlah mesin pengaduk yang digunakan saat itu adalah, kita bisa hitung yang pertama TI 1-nya itu 50 desibel. TI 2-nya itu sama dengan 70 desibel. Maka kita bisa menggunakan rumusan bahwa TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. TI2-nya 70 sama dengan 50 ditambah 10 log N. Sedemikian hingga 10 log N sama dengan 70 dikurangi 50 sama dengan 20 ya. Maka log N sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Maka N sama dengan antilog dari 2. Antilog dari 2 itu adalah 100. Ada ya di sini yang D. Berikutnya nomor 3.
pipa organa terbuka. Nah, ingat kasus pipa organa terbuka seperti ini beberapa rumusannya ya. Majul masih, catatannya masih seperti itu. Nah, di situ dikatakan menghasilkan nada atas kedua. Nada atas kedua itu berarti F2. F2-nya sama dengan 1650. Cepat lambatnya 330 meter per sekon. Nah, ingat untuk nada atas kedua itu sama saja di sini. Nah, nada atas kedua L sama dengan 3/2 lambda, ya kan? Maka Pak Jul bisa tulis L sama dengan 3/2 lambda. Maka lambda sama dengan 2/3 L. Maka F2 sama dengan V per lambda. Seperti ini. Sama dengan V per berapa nih? 2/3 L sama dengan 3V per 2L. Nah, tinggal dimasukkan F2 nya 1650 sama dengan 3 kali 330 per 2L. Tukar tempat ya. Berarti L sama dengan 3 kali 330 per 2 kali 1650. Nah, kita mempunyai, setelah kita evaluasi ya, kita memperoleh hasil berapa ini? Ini dapat 5 ya, berarti 3/10 sama dengan 0,3 meter. Kalau dijadikan, ini meter nggak ada, adanya senti. Kalau dijadikan senti, dapatnya adalah 30 cm. Selesai. Jadi, kembali lagi masalah pipa organa itu tidak membingungkan sama sekali. Selama kalian konsepnya tahu, ya, itu kedepannya itu lebih mudah. Seperti itu. Kita masuk ke yang nomor 4. Nomor keempat, kita lihat Rio berdiri di pinggir jalan sambil menutup trompet saat mobil yang dikendarai Wisnu bergerak mendekatinya. Berarti frekuensi yang dihasilkan oleh trompet yang ditiup Rio adalah 300. Rio yang membunyikan, berarti trompetnya itu kan ditiup, dia kan diam. Berarti kita bisa menuliskan bahwa V sumber bunyi sama VS, maksudnya kecepatan sumber bunyi itu 0 karena dia diam. Kemudian frekuensi Rio berarti kan VS. VS-nya 300. Berapa ini? VS-nya 320 ya. Frekuensi yang dihasilkan oleh trompet yang ditiup Rio adalah 320. Berarti VS sama dengan 320. Kemudian pelayangan berarti delta F. Pelayangan itu frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah 40. Seperti ini. Jika cepat lambat bunyi adalah 340, berarti V-nya adalah 340 meter per sekon. Frekuensi yang dihasilkan oleh trompet yang ditiup Rio adalah 320. Benar ya? Sebentar, ini ada pelayangan. Sedangkan pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dan gelombang yang dipantulkan oleh bunyi oleh mobil adalah 340. Maka kita bisa menentukan bahwa VS-nya ya. V pendengarnya adalah V pendengar. Kok V pendengar? Bukan V pendengar ya. F pendengar. Ini kan FS-nya ada. F pendengarnya adalah, kita bisa tulis bahwa delta F itu sama dengan V pendengar dikurangi F sumber bunyi. Ini 40 sama dengan F pendengar dikurangi FS-nya 320. Berarti F pendengar sama dengan 40 ditambah 320. F pendengar sama dengan 360
Hz. Nah, seperti ini. Sebentar Pak Jul ke belakang dulu ambil minum. Ya, suasananya sepertinya sendu ya, karena di pagi hari hujan rintik-rintik sudah. Oke, itu ya. Jadi ada ini pelayangan diketahui itu dalam artian apa? Kita diminta untuk mencari frekuensi pendengarnya. Karena frekuensi sumber bunyinya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan frekuensi pendengarnya. Nah, di sini kan jelas ditanyakan besar kecepatan mobil yang dikendarai Wisnu. Berarti yang dikendarai Wisnu, si Wisnu itu siapa? Wisnu itu adalah pendengar. Berarti yang ditanyakan adalah VP. Nah, seperti ini. Maka tinggal kita masukkan. Untuk rumusannya adalah frekuensi pendengar itu sama dengan V ditambah dengan V pendengar, ya. Karena apa? Karena pendengar kan mendekati. Nah, mendekati berarti positif. Per V dikurangi VS. Boleh dikurangi, boleh ditambah ya, karena di sini sudah jelas dikatakan bahwa sumber bunyinya itu diam. Mau ditambah, mau dikurangi itu tetap sama, karena kan VS-nya 0, ya kan? Ini tinggal dikalikan VS. Tinggal kita masukkan VP-nya. VP-nya 360 ya. Sama dengan V-nya 340 ditambah VP-nya yang dicari dibagi dengan V-nya 340 dikalikan dengan VS-nya 320. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa punya 360 per 320 sama dengan 340 plus VP per 340. Ini bisa hilang. Bagi 4 dapat 9, bagi 4 dapat 8. Sedemikian hingga 9 kali 340 sama dengan 8 dikalikan 340 plus VP. Seperti ini. Seperti biasa, untuk mempercepat perhitungan Pak Jul minta tolong ke kalkulator. Mana tuh kalkulatornya? 9 kali 340 3060 sama dengan ini sebenarnya bisa lebih cepat ya ini ya. Ini tulis saja tetap kayak gini. 9 kali 340 ini 8 kali 340 plus 8 kali VP. Kan seperti ini. Nah, ini tinggal ini kurangkan aja. Berarti kan 9 kali 340 dikurangi 8 kali 340 seperti ini sama dengan 8 VP. 340-nya keluar, 340 ya. 340 keluar, 9 dikurangi 8 sama dengan 8 VP. Berarti VP sama dengan 340 per ini 9 kurangi 8 kan 1 kali 340 kan tetap 340 dibagi 8. Berarti hasil akhirnya adalah 340 dibagi 8 sama dengan 42,5 meter per sekon. Tidak ada ya di sini ya. Frekuensi yang dihasilkan oleh trompet berarti kan VS ya. VS-nya 320.
Iya benar ya. Ini V pendengarnya jadi 360 itu benar. Karena apa? Kalau semakin mendekati kan mestinya plus. Nah selisihnya tertingginya pelayangannya kan 40. Ini ditambah, ya udah benar. Ya nggak ada jawabannya ya. Mestinya adalah 42,5 meter per sekon. Silakan dikoreksi lagi. Kita lanjut untuk yang nomor berikutnya, yaitu nomor kelima. Nomor kelima itu mengenai Andi dan Budi bertugas sebagai pengamat gempa bumi. Jarak Andi ke sumber gempa bumi 3 kali jarak. Nah, ini adalah mengenai perbandingan intensitas seperti yang sudah Pak Jul singgung dalam ini. Nah, ini dia. Intensitas itu merupakan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa dari yang diketahui dulu, nomor 5, bahwa RA sama dengan 3RB. Jarak Andi ke sumber gempa bumi 3 kali jarak Budi ke sumber gempa bumi. Berarti jarak Andi itu 3 kali Budi. Ini Andi, Budi ya. Andi, ini Budi. Terus IB-nya itu sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 5. Nah, kita ditanyakan adalah intensitas Andi atau IA sama dengan berapa? Kita pakai rumus. IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Karena apa? Sesuai dengan apa yang Pak Jul dikatakan. Nah, karena berbanding terbalik ini mesti kalau ini di atas 1, di sini berarti yang satunya 2. Seperti itu. Itu yang namanya berbanding terbalik. Sekarang tinggal kita masukkan IA per IB-nya 8,1 kali 10 pangkat 5 sama dengan RB-nya. RB-nya tetap RB per RA-nya 3RB. Tinggal kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga IA sama dengan ini kan jadinya 1 per 3 kuadrat itu 9 ya. Nah, seperti ini. Jadi 8,1 kali 10 pangkat 5 dibagi 9 sama dengan 81 kali 10 pangkat 4 per 9. Ini dicoret tinggal 9. IA sama dengan 9 kali 10 pangkat 4. Ada ya? Di situ jawabannya yang E. Berikutnya yang nomor pertama untuk yang soal uraian. Pipa organa terbuka yang memiliki panjang 80 cm dengan 5 perut menghasilkan nada yang sama tinggi dengan nada dari pipa organa tertutup dengan 4 simpul. Nah, ini urusan simpul dan perut. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Yang ini B ya, B1 ya. Pertama, pipa organa terbuka. Terbuka, panjangnya 80 cm. Nah, ini pipa A. Sebagai pipa A, berarti LA-nya sama dengan 80 cm. Nah, di sini 5 perut. Maka kita bisa katakan ini pipa organa terbuka ya. 5 perut. Nah, 5 perut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perut. Berarti ini 1, 2. Ini kalau ditambahkan dari 3 ya. 4, 5. Berarti nada atas 1, 2. Ini benar ya, terbuka ya. Nada atas ketiga. Ya kan?
Ini ada 1, 2, 3, 4. Tambah 1 lagi berarti nada atas ketiga. Ya benar. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau simpulnya ngitungnya dari sini 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau perut ini 1, 2, 3, 4. Karena ada 5 perut berarti ditambahi 1 lagi. Berarti sama saja nada atas ketiga. Ketiga. Atau bisa dikatakan F3A. Kemudian kita kaji yang satunya lagi. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Sebagai pipa B, panjangnya menghasilkan nada sama tinggi. 4 simpul yang tertutup sekarang. 4 simpul. Nah ini baru 1, 2, 3, tambah 1 lagi. Berarti juga sama nada atas ketiga. Diingat ya. Ini pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup simpulnya ini 1, 2, 3. Itu kalau kedua. Padahal ada 4 simpul. 1, 2, 3, 4. Berarti tambahi 1 perut lagi nih. Berarti nada atas ketiga. Kita bisa tulis 4 simpul. Nada atas ketiga. Berarti F3B. Maka tinggal kita samakan saja. F3A itu sama dengan F3B. Nah, untuk 3A, A itu yang terbuka ya. Yang terbuka urutannya berarti itu kan yang pertama setengah, 1, kemudian 3/2, kemudian berapa ini urutannya? 1, 2, 3. Pipa organa terbuka. Berarti 2V organa terbuka. Sebentar. Terbuka berarti 1, 2, 3, 4. 4/2 ya. 4/2. 4V/2L. L A sama dengan, kalau ini jelas 7V/4LB. V-nya bisa dihilangkan. Ini jadi 2. Berarti kita bisa menuliskan 8LB sama dengan 7LA. 7LA. Berarti LB sama dengan 7/8 LA. LA-nya 80 sama dengan 10 kali 7, 70 cm. Nah, ketemu. Gini ya. Jadi nanti biasanya yang siswa yang bingung itu dalam hal menemukan ini. Dapat 4/2 dari mana? Dapat 7/4 itu dari mana? Oke, coba kita tinjau yang pertama ya. Untuk yang pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka ini dilihat bahwa frekuensinya itu meningkat mulai dari setengah. Ini kan 1/2. Kemudian 2/2. Kemudian 3/2. Pastinya kan 4/2. Seperti itu. Jadi meningkat karena nada atas ketiga. Ini kan setengah, 1/2. Ini 2/2, 3/2, terus 4/2. Begitu juga yang ini. 1/4 ya. 1/4, kemudian 3/4, kemudian 5/4, kemudian 7/4. Seperti itu. Jelas ya? Saya rasa tidak ada alasan tidak memahami ini.
Berikutnya untuk yang nomor kedua, kita bisa, ini saya rasa lebih mudah ya mengenai taraf intensitas. Yang pertama diketahui adalah TI1 nya. TI1 sama dengan 125 desibel. Kemudian R1 nya sama dengan 4 meter. R2 nya adalah 40 meter. Maka kita bisa pakai rumusan yang TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 dikuadratkan. Seperti ini. Tinggal kita masukkan TI2 sama dengan TI1 nya 125 desibel ditambah dengan 10 log 40, R1 nya 4 ya, per 40, sedemikian hingga. Ini coret-coret tinggal 10 ya, sama dengan 125 ditambah 10 log 1 per 100 sama dengan 125 plus 10 log 10 pangkat min 2, maka sama dengan 125 plus 10 kali min 2 sama dengan 125 dikurangi 20 sama dengan 105 desibel. Nah, selesai. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita sampai ketemu pada video latihan soal akhir bab yang saya rasa lebih menantang lagi dan lebih bervariasi lagi mengenai variasi-variasi soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.